Dari 215 orang, itu hanya sekitar 60 orang sekarang yang belum punya paspor sama sekali. Dan insya Allah kita akan membantu mereka memfasilitasi pembuatan paspor ini. Yang paling penting mereka harus sehat, ya. Nah, kalau mereka tidak sehat, nah mereka nanti tidak bisa berangkat gitu. Tapi dengan program Murur, insya Allah yang lansia tidak lagi berdesak-desakan di Musdalifah. Insya Allah mereka langsung menuju ke Mina dan mereka dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat religi, senang sekali saya Elvi Sri Rahayu bisa menyapa sahabat religi dimanapun berada. Di samping saya sudah ada Bapak Haji Dr. Andus Sudarmanto. Beliau merupakan Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh di Kantor Kementerian Agama Kota Dumai. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, sahabat religi dimanapun Anda berada, saat ini di kantor Kementerian Agama Kota Dumai sedang mempersiapkan keberangkatan haji tahun 2025. Nah, di samping saya ini adalah narasumber yang nantinya akan kita gali informasi terkait persiapan haji di tahun 2025. Baik Bapak, mungkin Bapak bisa menjelaskan untuk kuota keberangkatan calon jemaah haji tahun 2025 ini berapa banyak Pak? Baik, terima kasih Ibu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, berbicara tentang kuota haji untuk Kota Dumai, tentunya kita juga harus melihat kuota haji Provinsi Riau. Yang mana kalau kuota haji Provinsi Riau setiap tahunnya biasanya 5.040 orang, itu sudah termasuk petugas. Iya Pak. Alhamdulillah pada tahun ini kuota haji kita untuk Kota Dumai lebih kurang 215 orang. Ditambah dengan yang tunda berangkat pada tahun lalu sebanyak 40 orang. Jadi lebih kurang 255 orang insya Allah akan berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Dan kita berharap juga kuota pada tahun ini bisa bertambah gitu ya. Dengan adanya tambahan nanti dari kuota Provinsi Riau. Karena pada tahun yang lalu 2024 itu kuota haji untuk Kota Dumai 248 orang. Jadi kalau bisa pada tahun ini lebih daripada tahun yang lalu, sehingga mengurangi waiting list atau lamanya keberangkatan jemaah haji. Itu untuk kuota Dumai haji pada tahun ini. Nah, kalau untuk persiapannya Pak, ini udah sampai tahap mana? Alhamdulillah untuk persiapan jemaah haji pada tahun ini sama seperti pada tahun yang lalu. Pada tahun ini jemaah haji sudah mempersiapkan untuk kelengkapan dokumen. Insya Allah mereka sudah mempersiapkan sebagian jemaah haji seperti paspor. Mereka sudah mempersiapkan paspor dari 215 orang. Itu hanya sekitar 60 orang sekarang yang belum punya paspor sama sekali. Dan insya Allah kita akan membantu mereka memfasilitasi pembuatan paspor ini. Yang mana pembuatan paspor ini kita lakukan nanti program Easy Paspor dari imigrasi. Insya Allah kita sudah menyurati imigrasi dan mereka siap untuk membantu jemaah ini dalam pembuatan Easy Paspor nih. Easy Paspor artinya jemaah cukup datang ke kantor kita Kementerian Agama, lalu dari tim imigrasi nanti mereka datang membawa alat-alat untuk jemaah ini, foto jemaah ya. Kemudian kita mungkin membantu mereka nanti untuk mengonlinekan data-data mereka, sehingga mereka mungkin datang untuk berfoto, lalu nanti imigrasi yang menyelesaikan paspor tersebut. Insya Allah sudah kita surati. Mungkin dalam bulan ini kita akan menyurati jemaah untuk datang ke kantor untuk isi paspor ini. Kemudian yang kedua, jemaah sekarang juga mempersiapkan diri untuk dilaksanakan manasik haji, ya, manasik haji Kota Dumai yang insya Allah pada tahun ini
kita lakukan di KBIH yang ada di Kota Dumai. Jadi ada 4 KBIH di Kota Dumai. Mereka sudah kita bagi jemaah-jemaahnya per KBIH. Jadi per KBIH ada yang jumlah jemaahnya 60 orang. Ya. Khusus untuk Bukit Kapur mungkin agak sedikit jemaah haji untuk manasik ke sana. Karena yang tinggal di Bukit Kapur lebih kurang 25 orang untuk melaksanakan manasik haji pada tahun ini. InsyaAllah pembukaan manasik haji akan dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober secara serentak. 27 Oktober 2024 ini secara serentak dilakukan di Kota Dumai. Dan masing-masing KBIH telah membuat jadwal untuk pelaksanaan manasik haji ini lebih kurang 20 kali pertemuan. Diperkirakan sampai pada bulan Februari 2024 manasik KBIH ini selesai. Dan insya Allah nanti kita lanjutkan dengan manasik haji tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten kota setelah pengumuman porsi resmi atau pelunasan biaya haji pada tahun 2025. Oh, baiklah, berarti tahapan demi tahapan sudah dipersiapkan ya Pak untuk keberangkatan haji tahun 2025 ini? Ya, insya Allah untuk tahapan persiapan jemaah sudah dilaksanakan. Kemudian juga dari Dinas Kesehatan juga sudah kami berikan data ya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ya. Jadi Dinas Kesehatan juga agak cepat nih melaksanakan pemeriksaan kesehatan karena untuk keberangkatan haji yang paling penting mereka harus sehat ya. Nah, kalau mereka tidak sehat, nah mereka nanti tidak bisa berangkat gitu. Iya. Nah, untuk pesannya nih Pak kepada calon jemaah haji yang mau berangkat pada tahun 2025 ini seperti apa? Baik, kita berpesan kepada seluruh jemaah haji, khususnya untuk Kota Dumai, mulai dari sekarang, Bapak, Ibu-ibu calon jemaah haji hendaknya mempersiapkan kesehatan, karena seperti tahun yang lalu, kalau istitoah kesehatan ini tidak dilaksanakan, ya, maka jemaah haji insya Allah tidak akan berangkat, ya, karena pada tahun yang lalu ada seorang jemaah yang menderita diabetes. Nah, itu untuk memulihkan HbA1c-nya itu hampir 3 bulan. Nah, baru dari kesehatan bisa memberikan istitoah gitu. Jadi pengalaman yang lalu ini perlu kita sampaikan kepada seluruh jemaah calon haji. Mulai saat ini ya jemaah haji sering-sering jalan kaki gitu ya, karena jemaah haji ini kan nanti pada saat sampai ke Tanah Suci itu mereka akan melaksanakan tawaf, sa'i ya. Ini memerlukan tenaga. Nah, tentunya harus menjaga kesehatannya. Iya, pasti. Nah, mungkin dijaga makanannya ya kan. Nah, bagi yang tensi, bagaimana bisa menormalkan tensinya. Nah, ini yang perlu sekali kepada jemaah haji, khususnya jemaah haji Kota Dumai akan berangkat pada tahun ini. Kita berharap untuk jemaah haji Kota Dumai bisa berangkat seluruhnya, karena dengan adanya kesehatan jemaah ini, insya Allah petugas-petugas yang berangkat pun aman dan tidak banyak mengurus jemaah haji. Seperti pengalaman saya jadi petugas pada tahun 2004 kemarin, insya Allah jemaah haji Kota Dumai itu sehat-sehat semua ya. Hanya ada 1 orang meninggal dunia karena kita gabung dari Kampar, yaitu jemaah dari Kampar. Insya Allah yang dari Kota Dumai mereka semuanya sehat-sehat dan tidak mengalami kendala dalam masalah kesehatan. Nah, harapan kita ya jemaah menjaga kesehatan supaya kita semuanya bisa berangkat menunaikan ibadah haji dan dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik. Kemudian juga bagi harapan kami juga kepada Dinas Kesehatan, mungkin bagi mereka yang tidak mampu berjalan atau mungkin bagi yang stroke, nah ini juga perlu dipertimbangkan ya. Kalau seandainya ini diberangkatkan juga, ini juga bisa memberatkan bagi petugas ketika mereka nanti melaksanakan ibadah haji ya. Karena pada tahun yang lalu juga ada jemaah-jemaah yang tidak mampu berjalan. Ini memang sangat memberatkan bagi bagi pendampingnya gitu. Nah, kalau bisa pendamping yang melaksanakan ibadah tidak direpotkan dengan jemaah yang seperti ini gitu. Tapi memang kalau mereka berangkat ya mungkin hanya sekedar tidak kuat jalan pada waktu tawaf, ada pada waktu sa'i. Nah, ini mungkin bisa dibantu dengan kursi roda dan juga ada petugas yang membantu di sana. Tapi kalau misalnya mereka stroke gitu, ya ini berat ini. Jadi
juga bisa merepotkan petugas dan merepotkan bagi pendampingnya. Iya. Barangkali demikian saja mungkin yang bisa kita jelaskan dalam Pak ya? bincang program haji Kementerian Agama Kota Dumai. Dan semoga jemaah haji yang akan datang lebih baik lagi. Dan satu lagi mungkin tadi lupa saya sampaikan tentang program murur yang telah disanakan oleh Kementerian Agama. Ini sangat membantu sekali bagi jemaah-jemaah yang lansia. Biasanya jemaah-jemaah lansia ini dengan tidak adanya program murur ini mereka mampir ke Musdalifah dan mereka berdesak-desakan untuk mengambil mabit di sana, mengambil batu untuk melontar jumroh. Tapi dengan program murur, insya Allah yang lansia-lansia tidak lagi berdesak-desakan di Musdalifah. Insya Allah mereka langsung menuju ke Mina dan mereka dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik. Iya. Itu saja. Yang terpenting ya Pak, kesehatannya dijaga ya Pak. Insya Allah kesehatan harus fit mulai dari sekarang. Ya. Terakhir Pak, harapan dan keinginan Bapak terhadap pelayanan haji ke depannya seperti apa? Ya, untuk pelayanan seperti yang saya sampaikan tadi, kita Kementerian Agama harus tetap bisa melayani jemaah ini dengan sebaik-baiknya. Dan kita di Kota Dumai juga mulai saat ini sudah kita hubungi satu-satu jemaah haji. Bahkan kita bantu mereka bagaimana mereka nanti bisa menunaikan ibadah haji dengan baik ya. Jadi jemaah haji sangat senang sekali kalau kita bisa membantu mereka. Bahkan untuk kelengkapan dokumen pun sekarang sudah kita fasilitasi, bahkan kita bantu agar mereka nanti mudah ya. Itu harapan kita ya. Kemudian juga kita sangat bersyukur sekali, apalagi Kementerian Agama sekarang sudah memberikan bantuan gedung Pelhut ya di Kota Dumai. Sehingga untuk tahun 2025 ini insya Allah untuk pelaksanaan manasik haji sudah bisa kita laksanakan di gedung Pelhut tersebut. Kalau selama ini mungkin kita mencari gedung untuk manasik haji ini agak sulit ya. Kita mungkin minjam ke gedung Pertamina. Tapi alhamdulillah dengan adanya gedung Pelhut yang insya Allah sebentar lagi akan diresmikan, ini sangat membantu sekali jemaah haji Kota Dumai. Dan kita akan melaksanakan manasik haji nanti di tingkat kota, cukup di halaman kantor Kementerian Agama. Dan kita memakai gedung yang lantai 2 untuk memberikan manasik haji kepada jemaah haji Kota Dumai. Alhamdulillah, sekali lagi kami dari Kementerian Agama Kota Dumai mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah memberikan bantuan gedung Pelhut ini. Ini adalah merupakan suatu layanan bagi Kementerian Agama untuk jemaah haji yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Dumai. Barangkali itu harapan dan keinginan kita di masa yang akan datang. Baik, sahabat religi, demikianlah bincang podcast kita terkait persiapan haji tahun 2025 di kantor Kementerian Agama Kota Dumai. Sedikit informasi dari kami untuk para calon jemaah haji yang masih menunggu untuk keberangkatan berikutnya bisa dilihat secara mandiri melalui aplikasi Haji Pintar dengan cara mendownload melalui App Store maupun Play Store di smartphone masing-masing dan memilih aplikasi Haji Pintar, kemudian klik estimasi keberangkatan, masukkan nomor porsi, dan secara otomatis akan tampil di layar handphone nama calon jamaah haji dan tahun keberangkatannya. Kepada narasumber kita, Bapak Dr. Andus Haji Sudarmanto, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Dan juga semoga informasi yang diberikan bermanfaat untuk sahabat religi dimanapun Anda berada. Terima kasih juga untuk sahabat religi yang sudah menonton podcast ini dan terus dukung kami dengan cara like, comment, dan subscribe. Baik, sebelum kita tutup Pak, ada sedikit slogan dari program ini. Bincang program komunikatif, edukatif, dan membangun. Sekian dari saya Elvi Sri Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.